Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Soleha? Kita jumpa lagi di sini ya. Hari ini kita berjumpa di Keputrian 1 ya, di semester 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah yang sudah memberikan kita hari ini masih, alhamdulillah, masih bisa beramal soleh, terus mencari amal sebanyak-banyaknya. Semoga akhir hayat kita pun dalam keadaan kita siap menghadapi kematian, tetapi sudah dengan mantap karena kita memiliki amal soleh. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita ya, amal soleh kita ya nak ya, yang sudah kita lakukan ini dan diridhoi oleh Allah. Salawat beriring salam juga kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Nabi kita pun memberikan syafaatnya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita di yaumul akhir nanti dengan kita banyak bersalawat. Terutama pada saat ini kita berjumpa di hari Jumat ya anak ya. Semoga Jumat ini barokah dengan kita juga mencari ilmu dan bersalawat kepadanya. Oke anak soleha, hari ini kita berjumpa di keputrian pertama di semester pertama nih ya. Hari ini ibu ingin membahas tentang macam-macam kondisi manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Ada apa ya? Bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan di dalam kubur, ketika dibangkitkan dari alam kubur? Yuk kita simak ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hari ini kita akan membahas kitab Tanbihul Ghafilin. Kita doakan semoga pengarangnya mendapatkan ampun dari Allah, mendapat ganjaran ridho Allah, dan kuburnya dilampangkan, mendapatkan kuburnya bagaikan taman-taman surga ya. Bukan kubur yang mengirikan, tetapi kubur yang membahagiakan. Tempat kuburnya pun menjadi taman-taman. Karena keindahan ilmu yang diberikannya kepada kita ya, yakni dalam sebuah kitab yaitu Tanbihul Ghafilin. Dalam bahasa Arab, Tanbihul Ghafilin ini diartikan bahasa Indonesianya adalah peringatan bagi orang-orang yang lupa, bagi orang-orang yang lalai. Nah, kita yang di dunia ini diingatkan ya, alhamdulillah dengan kitab ini kita diingatkan. Jadi kita doakan guru kita yang sudah mengarang kitab ini, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada khususnya beliau yang mencetak dan membuat kitab ini, dan juga keluarganya mendapat keberkahan ya nak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ketika manusia dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, terdapat 12 golongan umat manusia dengan keadaan berbeda-beda, tergantung amal perbuatannya. Jadi ketika kita mati nak, kita dibangkitkan dari alam kubur, kondisi kita beda-beda, macam-macam. Salah satunya yang pertama ini ya nak ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin katanya apa? Golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan tidak punya kaki. Kenapa mereka nggak punya tangan, nggak punya kaki ya nak ya? Ya. Ternyata ini dalam kitab ini diingatkan mereka itu di dunianya dulu adalah orang-orang yang suka nyakitin hati tetangganya. Perkataannya nggak ngenakin, maupun tingkah lakunya, sehingga para tetangganya tidak nyaman jika bertemu dengannya. Gimana perasaannya nak ya? Kita mau nyapu di halaman, dibilanginnya apa sama tetangga kita? Pembantu lagi nyapu. Nah, lagi enak-enaknya ya di dalam rumah, adik dan kakak bantu sama ibunya, ketika datang seorang yang tidak memiliki ilmu, apa nak bilangnya? Ada pembantu baru tuh baru datang. Nah, sedih ya. Padahal niat kita sudah tulus ingin membantu orang tua.
Bisa jadi saudara kita pun ingin membantu orang tua, tapi ternyata diusik, di apa? Dipatahkan hatinya dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Jadi berubah seketika itu. Tapi memang itulah kerjaan syaitan. Nah. Kenapa kerjaan syaitan? Karena syaitan tidak ingin seorang anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Setan terus berusaha dengan sekuat tenaga. Wah, setan ini hebat, nak ya. Gak pernah pantang mundur. Satu kali digoda nggak bisa. Terus semangat lagi, terus menggoda. Ayo, nah, kita sesemangat inikah kita? Coba kita semangat nggak seperti ini? Nah, punya nggak kita semangat kayak gini? Satu kali nggak berhasil, gagal. Oh, mengganggu sholatnya nggak bisa. Diganggu lah dengan keikhlasannya. Diganggu aja, biar dia nggak ngerjain lagi. Biar dia nggak mau lagi bantuin orang tua. Nah, uzubillah. Coba nak kita lihat ya, gambarnya ini ibu kasih gambar. Gambarnya adalah seorang anak kecil. Tadinya anak kecil itu keterasannya, kalau melihat anak kecil enak ya nak ya, nikmat banget ya Allah, lucu. Tapi coba kamu lihat ini, ketika kondisinya seperti ini, bukan kita mencela orang yang dalam keadaan cacat ya nak ya, tapi ini adalah kondisi yang diperumpamakan. Allah ciptakan manusia yang di muka bumi ini ada yang memiliki kecacatan seperti ini untuk memperlihatkan kita bagaimana kalau kondisi kita seperti ini di yaumul akhir. Nah, yang anak kecil yang biasanya kita lihatnya senang, bahagia, melihat dia senang, lucu, tapi ketika kondisinya seperti ini, coba kamu lihat. Nikmat nggak dilihatnya? Nyaman nggak kita melihatnya? Nggak ya? Kita tidak nyaman, apalagi dianya. Ya, coba lihatnya Patrick. Nah, Patrick masih mending ya. Kalau Patrick gambarnya seperti apa? Gambarnya nggak punya tangan, tapi masih enak dilihatnya. Beda dengan manusia ya. Nah, ini ya nak ya. Gambaran jadi orang-orang yang kata-katanya nyelekit, kata-katanya tidak nyaman, tingkah lakunya tidak membuat orang lain nyaman, maka di yaumul akhirat nanti, di hari pembalasan nanti, Allah munculkan dia. Allah wujudkan dia dengan berupa apa? Tidak punya tangan dan punya kaki. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya nak ya. Dengan pertemuan kita juga di keputrian ini, semoga ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk menjaga lisan kita, menjaga tingkah laku kita, jangan sampai lisan kita membuat orang menjadi apa? Menjadi tidak ikhlas, menjadi tidak mau berbuat baik. Karena lagi enak-enaknya berbuat baik, ada kata-kata yang bikin hatinya sakit. Hatinya tidak nyaman lagi untuk berbuat itu. Ya, contohnya tadi ya, mau membantu orang tua, dibilang pembantu. Aduh, jangan dong ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya, Nak ya. Semoga lisan kita bisa terjaga. Atau dia lagi pakai jilbab, kita menganggapnya apa? Emang nggak pegel gitu pakai helm dulu? Ya, padahal dia lagi seneng-senengnya pakai jilbab, baru mau belajar pakai jilbab. Dibilangnya apa? Ya nggak cakep pakai jilbab, jelek. Nggak kelihatan cakepnya, nggak kelihatan rambut panjangnya. Itu rambut udah di apa? Sudah dirawat. Jadi nggak kelihatan cakepnya udah dikerimat. Nah, jadi membuat apa dia? Dia tidak mau lagi untuk berhijab. Ya, salah satunya seperti itu. Atau banyak hal lain lagi ya nak ya. Lagi sholat atau banyak hal ya nak ya. Jadi kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan lisan kita dan tingkah laku kita terjaga. Agar kita ketika dibangkitkan nanti termasuk golongan orang-orang yang tetap memiliki kesempurnaan anggota badan kita. Insya Allah di dunianya kita lahir dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah dalam surat At-Tin ya. Sungguh Allah telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hidungnya, lubangnya tidak naik ke atas, tapi ke bawah. Karena untuk apa? Kalau ketika kita kehujanan tidak masuk ya ke dalam lubang hidung kita ya. Subhanallah, Allah ciptakan dengan begitu sempurnanya kita. Tapi kalau ketika kita
sering menyakiti tetangga, kata-kata kita maupun akhlak kita, maka Allah akan wujudkan kita ya ketika nanti di padang mahsyar nanti dalam keadaan cacat. Nauzubillah min zalik. Summa nauzubillah. Oke anak soleha, ini yang pertama, golongan yang pertama yang dibangkitkan dalam keadaan cacat, suka menyakiti kata-katanya maupun tingkah lakunya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang keduanya, coba kamu perhatikan nak. Ibu kasih gambar babi dalam keadaan bentuk celengan gold. Nah, bentuknya gambar emas nih. Wah, cakep ya ngelihatnya. Nah, sekarang kita lihat lagi ini gambarnya gambar apa? Ini gambarnya gambar makanan nastar. Wah, masih enak dilihatnya, nak ya. Tapi bagaimana ketika gambarnya itu adalah gambar babi, bayi babi seperti ini, ya? Dilihatnya aja nggak enak ya, walaupun anak bayi. Nah, nauzubillah. Jadi kata yang kedua, menurut kitab Tambihul Ghafilin, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menyerupai babi. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang suka melalaikan sholat. Padahal suara azan telah memanggil dengan lantangnya. Bahkan teman mereka pun telah mengingatkan, namun mereka tetap mengacukannya. Dalam keadaan kita tidak ada pekerjaan apa-apa, dalam keadaan kita tidak belajar, kita lagi santai-santai, tetapi mendengarkan suara azan, kita tidak bergegas untuk sholat, masih senang dan asik untuk bermain, ya. Ini akan dibangkitkan nanti menyerupai babi. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau berbentuknya seperti babi gini ya, celengan masih enak dilihat, bentar pun masih enak dimakan, ya, masih berbentuknya lucu, ya. Tapi ketika bayi ini, nah kita lihatnya aja nggak nyaman ya, nak ya. Apalagi yang babi beneran ini. Nah, nauzubillah min dzalik ya, nak ya. Mudah-mudahan dalam keadaan kita tidak ada hal yang darurat, tidak ada hal yang syar'i yang membuat kita melambatkan sholat. Tapi pada saat kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita hanya main-main saja, atau kita sedang nonton TV, ayo bergegas kita untuk sholat ya, nak ya. Apalagi sekarang kita diingatkan, ya, di WA ya, di grup WA, subhanallah, ada guru kita yang selalu mengingatkan kita sholat, subhanallah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan beliau ya. Karena apa? Dalam sholat dipanggilnya apa? Hayya alal falah. Artinya apa, nak? Mari kita menuju kebahagiaan. Kenapa kita menuju kebahagiaan ketika dalam sholat? Karena dalam sholat itu kita sedang mengadukan kepada Allah, mengakui kelemahan kita kepada Allah. Ya Allah, aku lemah, aku tidak sanggup menghadapi kehidupan ini. Aku adukan kepadamu ya Allah. Dalam sujud kita mengadukan lagi kepada Allah. Aku sujud, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci engkau ya Allah. Bahwa yang paling suci, yang paling bersih, paling tidak memiliki dosa adalah Allah. Aku mah gak pantas banyak dipuji, ya. Nah, kita mengadukan lagi kepada Allah. Ya Allah, mereka yang memuji aku tidak tahu ya Allah bahwa aku pun serasa banyak kelemahan. Hanya Engkau yang tahu. Adukan lagi kepada Allah. Menghadapi kehidupan ini terus mengadukan kepada Allah. Subhanallah. Dengan melalui apa? Melalui salat. Nah, semoga dengan melalui salat ini ya, nak ya, kita semakin memperkuat power kita menghadapi kehidupan ini. Memperkuat power kita untuk sabar menghadapi kehidupan ini. Memperkuat power kita untuk semangat belajar, ya, mencari ridha Allah, menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk bergerak ketika waktu sholat sudah dipanggil, sudah azan berkumandang, ya. Nah, ya, kalau ketika tidak ada hal-hal yang syar'i, tidak ada hal-hal kita kecuali kita sedang belajar. Kita belajar menuntaskan sebentar, untuk sementara menuntaskan agar kita mempercepat pekerjaan ini, lalu setelah itu kita buru-buru sholat, insya Allah itu dimaafkan. Sebagian ulama mengatakan boleh ketika kita sedang belajar memiliki pendapat. Ada yang mau sholat dulu, baru habis itu belajar lagi, boleh. Ada yang belajarnya karena tinggal sedikit lagi, diselesaikan dulu belajarnya. Habis itu saya mau segera, habis itu melaksanakan sholat. Ini pun insya Allah masih dimaafkan ya, nak ya. Tapi ketika kita dalam keadaan nonton TV, dalam keadaan kita masih main game,
Ayo segeralah kalau sudah dengar azan, jangan lama-lama ya. Karena kita tidak mau dibangkitkan nanti dalam keadaan apa nak? Menjadi babi. Nah, bayi-babi aja nggak enak ya. Seorang bayi yang biasanya enak dilihat, nah ini jadi nggak enak, apalagi jadi babi benar. Nauzubillah min zalik. Anak soleha yang ketiga dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, nah kita ketemu ini nah, yaitu golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan perutnya seperti gunung, dipenuhi oleh ular dan hewan-hewan berbisa lainnya seperti kalajengking dan sejenisnya. Golongan ini adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Nah, ini nak, kita lihat ya, ini Bu Risma juga tidak sanggup kasih gambar-gambar yang sesuai dengan perkiraan kalimat ini ya, kalimat di buku ini. Sehingga Ibu kasih gambar ini yang kartun ya, karena saking nggak tahan yang lihatnya. Apalagi gambar ini ya, aduh sebenarnya ngeri banget ya melihatnya. Apalagi ini gambarkan keadaan perut seperti gunung dipenuhi oleh ular. Berarti kalau dipenuhi nak, kalimatnya apa? Tidak hanya satu ular, ya. Berarti banyak ular dan banyak kalajengking. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Ini bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Jadi kalau kita mau kaya, alhamdulillah, semangat bekerja, mau jadi orang kaya, semangat, ayo terus. Boleh, kita harus punya cita-cita ya, menjadi orang kaya tapi yang dermawan. Jangan takut menjadi kaya. Bukan berarti orang Islam harus miskin. Enggak ya. Harus semangat bekerja, semangat juga untuk menjadi orang kaya. Agar banyak sedekah, banyak orang yang yang diberi kemudahan ya melalui rezeki kita. Amin amin ya robbal alamin. Oke, anak soleha, ini 3 hal ini yang Ibu berikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita. Kesimpulannya, yang pertama, maka kita berusaha sabar untuk menghadapi kerasnya kehidupan ini. Menjalankan sholat harus sabar ya nak ya. Ambil wudhu dulu, lagi enak-enak nonton TV, main PS, ya sabar. Nah, kalau kita tidak mau dibangkitkan nanti dalam keadaan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, maka kita sabar untuk apa? Untuk menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Ya. Waktu head, sabar dulu untuk tidak menjalankan sholat, padahal lagi enak-enaknya sholat. Membantu orang tua capek, melelahkan, ya. Sabar, kita bantu orang tua ketika orang tua kita meminta pertolongan. Kita berusaha untuk sabar agar kita tidak dibangkitkan menjadi orang-orang yang tadi ya, penuh perutnya dengan ular-ular berbisa, binatang-binatang berbisa, lantaran tidak mengeluarkan zakatnya, dan kata-kata kita tidak nyaman, akhlak kita tidak nyaman, tingkah laku kita tidak nyaman, sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang lumpuh anggota tubuh kita ya. Nah, kita juga temuin gaya orang-orang menghadapi musibah. Ketika orang-orang menghadapi musibah, sebenarnya ketika kita diberikan musibah oleh Allah, ketika kita memang bukan termasuk orang-orang yang ahli ibadah, ahli yang menyenangi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah ingin mengingatkan kita dengan salah satunya diberikan musibah agar kita mendapatkan pahala. Makanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semangat menuntut ilmu, semangat ibadah, beribadah, sholat. Salah satu menuntut ilmu pun ibadah ya nak ya, agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang menghadapi musibah ini, gayanya satu ada yang salah, yaitu mengeluh. Tidak ada kenikmatan bagi si pengeluh. Dikasih tugas dari gurunya kebanyakan, banyak yang mengeluh. Padahal bagus untuk motorik dia untuk menulis ya, kebanyakan menulis ya. Dikasih menghafal untuk memperbanyak hafalan Al-Qur'annya, ngeluh lagi, kebanyakan Bu. Nah, banyakan mengeluh ya nak ya. Ini jadi hidup itu jadi tidak nyaman. Padahal itu baik untuk dia. Masa muda dimanfaatkan untuk terus menuntut ilmu. Maka ketika masa tuanya, dia hanya tinggal menikmati. Yang kedua, gaya orang menghadapi musibah yaitu sabar. Jalanin aja deh. Dikasih tugas, jalanin. Yuk, kerjain. Jalani sesuai kenyataan hidup. Memang harus sabar, karena bisa jadi yang kita keluhkan saat ini adalah kondisi yang sedang diinginkan oleh orang lain. Banyak orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, enak banget ya sekolah di sana. Coba mamahku nanti punya duit, bisa aku sekolah di sana. Coba papaku punya duit. Nah, ya, ternyata banyak yang diinginkan orang. Maka semangatlah ketika kita berada seperti ini. Bisa jadi ada orang yang menginginkan kondisi kita saat ini. Oke, nah,
Demikian yang Ibu sampaikan kali ini, mudah-mudahan ini memberikan keberkahan untuk kita, menjadi pengingat untuk kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah, semoga Allah menyelamatkan dunia dan dari akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.